بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من حماجة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah Al-Fussilat, melanjutkan ayat Allah daripada pembahasan sebelumnya. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa basyira wa nazira. Allah menyampaikan bahawa Al-Quran itu memberikan kabar gembira sekaligus juga memberikan kabar yang menakutkan, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Nah, ini adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ujar Allah, mereka itu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga bersama dengan pasangan-pasangan kalian. Tuhbarun, dalam keadaan hati yang senang dan gembira. Dan Allah juga menyampaikan bahawa Al-Quran itu sebagai nazirah, memberikan kabar yang menakutkan, seperti yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa qila liz-zalimin zuqu ma kuntum taksibun. Di akhirat nanti disampaikan kepada orang-orang yang zalim, rasakan ini akibat daripada perbuatan ulah kamu sendiri semasa hidup di dunia. Nah, ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu sebagai basira wa nazira. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim basyira wa nazira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Maka berpaling kebanyakan orang-orang Quraisy itu daripada Al-Quran. Fahum la yasma'un, mereka tidak mahu mendengarkan Al-Quran. Ayat ini dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemuka Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ini orang Utbah kawannya Abu Jahal dan lain-lain. Utbah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada baginda Rasulullah. Ujar Utbah, wahai Muhammad, mana baiknya engkau dibanding dengan Hashim? Mana baiknya engkau dibanding dengan Abdul Muttalib? Mana baiknya engkau dibanding dengan bapa engkau Abdullah? Mendengarkan pertanyaan itu, Nabi kita pun diam. Kalau seandainya ujar Utbah lebih baik mereka daripada engkau, kenapa engkau celah Tuhan mereka? Kenapa engkau katakan sesat mereka itu? Kalau engkau katakan lebih baik engkau daripada mereka, apa alasannya? Ujar Utbah bin Rabi'ah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utbah berkata lagi kepada Nabi kita, wahai Muhammad, andai kata engkau hendak menjadi orang yang terkaya di Mekah, kami siap menjadikan engkau sebagai orang yang terkaya. Kalau engkau hendak menjadi pemimpin, kami angkat engkau jadi kepala suku kami. Kalau engkau hendak istri, kami beri engkau 10 perempuan Quraisy. Setelah selesai Utbah berkata tadi, Nabi kita pun diam. Kemudian Nabi kita menyampaikan bahawa, sudahkah habis engkau berbicara wahai Utbah? Utbah pun jawab, sudah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyampaikan, Hamim tanzilum minir rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nazira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Nah, ayat ini dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Quraisy. Fahum la yasma'un, mereka lari dan tidak mahu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana dengan surah-surah yang lain, surah ini juga banyak menceritakan berbagai macam keadaan-keadaan dunia dan juga akhirat, dan banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain Allah menyampaikan, wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menyampaikan bahawa innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, summa istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah, artinya mereka takwa kepada Allah, mereka beriman kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan susah dia bertakwa kepada Allah, dan dalam keadaan senang dia juga bertakwa kepada Allah, tidak berubah sama sekali. Dalam keadaan senang, takwanya kepada Allah tidak berubah. Dalam keadaan sakit, takwanya kepada Allah tidak berubah. Dalam keadaan sehat, takwanya kepada Allah tidak berubah. Dalam keadaan ramai, takut kepada Allah, hendak berbuat dosa. Dan dalam keadaan sendiri di tempat yang sunyi, takwanya kepada Allah tidak berubah sama sekali. Dalam keadaan apapun dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berubah. Nah, ini adalah namanya istiqamah.
Kadang-kadang manusia ini beribadah kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah waktu miskin. Setelah diberikan Allah kekayaan, lupa, lalai kepada Allah. Nah, ini bukan istiqamah namanya. Adapun lagi orang ketika kaya rajin ibadah kepada Allah, begitu diuji Allah kemiskinan, rusak imannya. Ada lagi orang takwa kepada Allah hanya di kampung halamannya, keluar dia merantau, hilang takwanya. Nah, ini tidak istiqamah namanya. Dan kemudian ada orang takwa ketika ramai, banyak orang melihat, dia pun bertakwa kepada Allah. Begitu dia sendiri di tempat yang sunyi, hilang takwanya. Nah, orang-orang yang istiqamah itu adalah orang-orang yang takwanya tidak berubah dimanapun dia berada, kapanpun dan dalam keadaan apapun, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang istiqamah ini disampaikan Allah di dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikah. Waktu dia hendak mati, turun atasnya malaikat. Malaikat itu berkata, wahai fulan, janganlah engkau takut. Wala tahzanu wa abthiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu bersedih, gembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ujar malaikat, kami ini akan bersama engkau, kami ini kawan-kawanmu di kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kamu pada akhirat itu sesuatu yang kamu kehendaki, yakni surga, dan apa yang kamu angan-angankan. Artinya apa yang kamu minta kepada Allah, yang kamu sukai, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai bentuk penghormatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi istiqamah adalah sifat yang paling mulia di dalam diri seorang hamba. Ini yang selalu kita minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna as'aluka al-istiqamah. Ya Allah, aku minta kepada engkau istiqamah, agar takwa ini kepada Allah tahan diuji. Ketakwaan kepada Allah tidak berubah. Berkawan kepada siapapun di tempat apapun tidak berubah. Ada orang berkawan dengan orang yang baik menjadi baik, berkawan dengan orang yang nakal jadi nakal. Nah, ini tidak istiqamah namanya. Orang yang istiqamah dengan siapapun dia berteman, takwanya kepada Allah tidak berubah. Nah, orang yang macam ini kedudukannya sudah dianggap sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan pertolongan Allah di dunia dan akhirat. Dan juga kadang mendapatkan karamah. Karamah yang paling besar adalah istiqamah. Kalau ada orang berjalan di atas air tidak basah, kalau ada orang bisa terbang, ada orang bisa mengolah batu menjadi emas, bertawajuh, semuanya itu belum hebat lagi. Tapi kalau sudah bisa seseorang itu istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia mati, nah ini orang yang paling hebat. Istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Tengah malam bangun hendak salat, waktu sakitkah, sehatkah, cuaca dinginkah atau panaskah, di rumah ataupun sedang musafir, tetap hatinya hendak mengerjakan salat malam semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang istiqamah dalam qiyamul lail, istiqamah dalam salat malam. Kadang ada orang hanya hendak meminta sesuatu kepada Allah, kemudian dia sibuk mengerjakan salat malam. Kemudian begitu dapat atau tidak dapat, dia pun berhenti. Nah, ini tidak istiqamah namanya. Apapun keadaannya, tetap istiqamah kepada Allah, hendak mengerjakan salat malam semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paling penting kita meminta kepada Allah adalah diberikan Allah ketakwaan kepada kita, dan diberikan Allah hati kita ini menjadi istiqamah dalam mengerjakan ibadah sampai kita mati. Karena ketika kita sudah diberikan Allah istiqamah, berarti kita sudah diberikan Allah sesuatu yang paling mulia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat. InsyaAllah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wal istiqamah. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut, wa atasanna birabbil malakut, wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif anna هذا الوباء وقنا شر الرداء ونزنا من الطعن والتعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. والعفو منكم والحديث صراط الله وصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.